Selamat sore semuanya. Yang saya hormati Bapak Kapolda Jabar, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Suntana MSI. Hatur nuhun Bapak kehadirannya bisa sempat dan hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Juga Bapak Krisnanda Dwi Laksana. Selamat sore Bapak Dewan Bandung. Hatur nuhun sadayana. Saya akan membantu acara kita pada hari ini pada pembukaan pameran tunggal karya Krisnanda Dwi Laksana yang bertajuk Memento Mori, Art Covid, Seni di Masa Pandemi di Antara Dilema Zaman. Baiklah hadirin sekalian, sebelum kita beranjak lebih jauh tentang pameran ini, kita saksikan sebuah video singkat sekilas tentang Bapak Krisnanda Dwi Laksana yang hari ini tanggal 3 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 menggelar pameran tunggal Memento Mori. Terlahir dari keluarga di kawasan Magelang, Jawa Tengah, dalam tubuh Krisnanda Dwi Laksana mengalir darah seni yang sangat kental dan sempat mengasah seni dengan bergabung dalam Sanggar Seni Sungging Purbangkoro. Krisnanda muda memiliki cita-cita mulia, membanggakan dan berguna bagi orang tua, bangsa dan negara. Perlahan cita-citanya mulai diwujudkan dengan berhasil lulus menjadi seorang taruna Akademi Kepolisian dan mulai menimba ilmu tentang kepolisian. Setelah menjadi perwira pertama Polri, selain bertugas di beberapa fungsi dan satuan Polri, Krisnanda juga pernah tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di Mozambik. Brigjen Pol Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana MSI yang akrab disapa Profesor CDL saat ini menjabat sebagai Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri. Profesor CDL dikenal sebagai sosok perwira tinggi yang ramah, santai, namun tetap tegas dan serius dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain sebagai guru besar pada STIK PTIK, seringkali Profesor CDL didapuk sebagai dosen pengajar, pembimbing, dan penguji di berbagai universitas. Aktif juga sebagai narasumber atau partisipan dalam berbagai kegiatan penelitian ilmiah, forum ilmu kepolisian, jurnal, dan buku-buku ilmu kepolisian, serta yang berkaitan dengan seni budaya. Buah pemikiran Profesor CDL banyak dituangkan ke dalam buku. Profesor CDL juga sangat aktif dalam kegiatan seni dan budaya. Sebagai pelukis, sudah seringkali melaksanakan pameran lukisan, menggagas ruang diskusi seni budaya, kongko seni, komunitas Kampung Semar, Mas Darwis, Masyarakat Sadar Seni Budaya dan Pariwisata,
Selain itu juga tergabung dalam beberapa komunitas seperti Peruja, Perupa Jakarta Raya, Balai Budaya, dan Pagarti. Baik, itu tadi tentang Bapak Krisnanda Dwi Laksana, mulai dari kecil, sekilas perjalanan karier dan juga perjalanan berkiprah di dunia seni dan budaya. Judulnya waktu promosi ketemu lihat beliau kan pasti tahu. Judulnya medeni. Saya bilang, oh kita COVID memang takut. Masa COVID kita memang penuh ketakutan, penuh kekhawatiran. Sahabat, keluarga, orang terdekat, dan orang-orang yang kita cintai juga banyak yang menjadi korban. Maka ketika COVID, saya berusaha melakukan kegiatan bersama para seniman, budayawan, teman-teman yang lain. Kita kalau diam lama-lama gerus gak ada karya. Nah ternyata COVID mulai menurun. Ya walaupun mohon izin Pak Kapolda, saya juga alumni. Ternyata saya tidak kuat juga. Karena waktu PAM G20 ternyata geledak juga saya. Setelah dicek reaktif juga. Ini Bu Santi ngomong, ini Pak Dirkamsel kok sehat terus, gak pernah sakit. Wah, ternyata doanya terkabul, saya sudah alumni juga. Nah, tapi pada hari ini sebetulnya saya tidak ingin menakut-nakuti. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa di masa COVID pun ada peluang seni. Hari ini saya coba catat dalam buku dan saya catat dalam karya seni. Dan kebetulan Pak Isa ini sebetulnya dengan tim juga kami dari Jakarta dan Bandung akan pameran bersama. Tapi gara-gara COVID berhenti. Ini pasca COVID menurun, Pak Isa WA saya, Pak Kris gimana kalau kita lanjutkan? Oh siapa? Nah, nanti saya hubungi teman-teman. Ternyata malah Pak Isa bilang, udah Pak Kris pameran tunggal aja. Wah, saya bilang, ya baik, saya kumpulkan. Ternyata ini karya-karya sebagian adalah waktu saya di WFH-kan. Saya awal itu tidak COVID, tapi dianggap COVID dan semua orang takut karena ya orang COVID waktu itu dianggap lebih mengerikan daripada orang kena sakit kusta atau lebih kena sakit HIV. Karena itu, wah ini, tapi selama WFH ternyata saya bisa melukis banyak, bisa menulis banyak, sehingga hari ini saya coba pamerkan dan semoga bisa terus menyemangati. Dan terima kasih kepada teman-teman, para sahabat, dan juga kawan-kawan, juga anggota saya semua dari Kamsel. Semoga kita tetap semangat, karena hidup itu memang singkat, tapi seni ini panjang. Hari ini saya pakai baju beskap seperti ini, tapi ketunya pakai ketu kopiah atau blangkon Sunda, jadi antara Jawa dan Sunda. Jadi dan semoga ini semua tetap menyemangati kita, dan kita harus punya harapan. Karena kalau tidak, kita hanya akan dikenang 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari dan jadi pupuk. Maka dengan karya ini membangun suatu keabadian. Kalau bahasa Latin mengatakan ars longa vita brevit. Jadi seni itu panjang dan abadi, hidup ini sangat singkat. Maka sebelum kita melihat kegiatan membuat keabadian, ada spesial khusus kami sebuah kue tart istimewa, persembahan dari Bapak Kapolda Pak Krisnanda. Sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Silakan ditiup lilinnya Pak. Kemudian silakan memotong kuenya. Mungkin ada akan Bapak berikan untuk seseorang. Selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang dan bahagia. Sebuah sambutan dari kurator Galeri Pusat Kebudayaan Bandung yang juga sebagai kurator pameran Memento Mori,
Bapak Isa Perkasa, waktu dan tempat kami persilakan. Ini sebenarnya adalah satu contoh yang menjadikan polisi menjadi saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena saya sebagai seniman juga sangat kalah produktivitasnya. Bagi saya ini adalah energi untuk seni rupa di Bandung, karena teman-teman perupa itu kayak kebanyakan banyak ngomongnya aja tapi karyanya sedikit gitu. Tapi ini Pak Krisnanda seorang polisi yang sibuk sekali mengajar, menulis, dan melukis, dan bertugas sebagai polisi. Ini luar biasa. Dan yang berikutnya adalah sambutan dari seniman yang juga budayawan Bandung kepada Bapak Heridim, kami persilahkan. Karena sejumlah foto itu memperlihatkan bagaimana karya itu berjejer, bagaimana tingkat aktivitas berkeseniannya demikian tinggi. Dan barusan saya berbisik sambil duduk gitu, Pak Kris, ini betul-betul saya bekal dari rumah pertanyaannya. Itu kapan melukisnya? Jawabnya, ya kalau ada waktu luang saja. Nah, ketika saya mendapatkan jawaban itu, paling tidak di ruang ini saja atau dari sejumlah karya yang saya lihat di media sosial, ini bukan sekedar mengisi waktu luang gitu. Ini bukan sekedar karya seorang petugas dari kepolisian dan kemudian mengisi waktu, tanda petik mohon maaf, iseng-iseng ngisi waktu membuat atas nama seni, dalam hal ini seni lukis. Ini sih serius, bukan lagi iseng-iseng mengisi waktu. Tidak saja hanya sebuah karya biasa, tapi ini mencerminkan sebuah energi tentunya ya Pak ya, yang bisa kita tular pada para hadirin sekalian untuk bisa terus berkarya, karena di sini juga banyak seniman-seniman yang bisa hadir di sini. Pembukaan pameran Memento Mori. Kemudian dilanjutkan dengan pengguntingan itu. Terima Beliau sahabat yang saya kenal dari mulai pendidikan. Beliau banyak membantu rekan-rekan, ringan tangan. Banyak keahlian yang telah dimiliki oleh beliau. Tadi yang telah disebutkan, yang jelas beliau mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan dan kebaikan. Ini menjadi hikmah kita ya, memento mori ya, bahwa sebagai manusia kita hidup hanya sementara. Di hidup sementara inilah kita berbuat kebaikan untuk dunia ini, berbuat baik buat manusia. Ini kawan saya ini, sahabat saya ini sangat produktif di tengah kesibukan beliau sebagai profesor, sebagai pemikir, sebagai menulis, sebagai dosen, dan segala aktivitasnya. Saya salut dengan Pak Krisnanda. Kesan yang tidak akan pernah lupakan bagi saya dengan Pak Krisnanda dengan sebutan Mr. Kombatwa. Waktu itu kami kesasar, kami salah menyebut. Saya pikir Konbawa itu polisi waktu di Jepang. Ternyata itu tukang
tukang air. Jadi kalau beliau manggil saya Bang. Memang beliau ini orangnya kreatif. Dari taruna sudah terbiasa membuat hal-hal yang berbuat seni. Saya sangat terkesan sekali sama beliau, sebuah Profesor Dr. Krisnanda atas karya-karyanya. Saya kagum sekali, menjadi panutan dia buat saya.